Pada dasarnya saya selalu mengamati setiap kehidupan ya dok, baik kehidupan di lingkungan instansi, masyarakat umum, di pedesaan, semua itu sudah terpenuhi dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Kalau di rutan, di lapas, itu jarang orang melihat. Obrolan cantik yang luar biasa ini. Kita selalu ada di podcast Jatim News Media. Nah, pada sore hari ini kita kedatangan seorang tamu yang saya undang khusus, yaitu beliau seorang wanita muda yang energik ya, luar biasa, dan seorang motivator dan trainer pengembangan kepribadian, yaitu Mbak Ayu Keila. Kita langsung sapa sahabat Bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana dok? kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bisa bertambah mendekati sebuah titik di mana kita akan beristirahat untuk selamanya. Masya Allah. Harus sedikit afirmasi loh, motivator. Alhamdulillah sehat, bahagia, dan insya Allah sukses kan begitu. Amin. Ya. Karena orang sukses itu tidak akan terjadi sebelum bahagia dia. Nah ini bisa saya ambil dari kalimat riwayat pada zamannya Abu Bakar dulu. Yeah. Nah, jadi bahagia dulu baru bisa sukses. Nah saya mau tanya dulu, mungkin sahabat Bahagia akan berkenalan. Beliau ini siapa sih sebenarnya? Nah coba jelaskan sedikit ya latar belakang Mbak Ayu ini sebenarnya aslinya dari mana, kok bisa di mana-mana. Nah seperti itu, silakan Mbak. Iya. Sahabat setia di podcast pada sore hari ini, saya Ayu Keila dan saya sebagai seorang motivator dan juga seorang trainer etika pengembangan kepribadian. Saya berasal dari Jakarta dan keinginan saya, ilmu yang saya dapatkan dari guru saya, dari orang tua saya bisa bermanfaat untuk semua orang, baik di lingkungan mana saja, instansi maksudnya, dan yang paling asik itu dok, saya itu keluar masuk di rutan lapas Indonesia. Oh, keren ya. Tapi saya nggak melakukan suatu hal kriminal dong. Oh gitu. Saya kira mau nyoba masuk kayak gitu ya. Di situ saya memberikan motivasi, juga memberikan bagaimana saya bisa masuk ke situ tuh nggak mudah dan nggak semua orang mau juga dong. Betul. Karena kan di situ kan banyak berpikir, kalau udah masuk nanti ngeri nih ketemu sama penjahat A, B, C kayak gitu ya, macam-macam dengan berbagai karakter kasus dan karakter sifat juga. Betul, gitu. betul. Tapi kalau kita udah masuk asik banget loh Asik dok. ya. Kita bisa memahami nih beberapa mereka yang memang masuk tuh kadang nggak seperti apa yang mereka terima hukumannya. Terkadang mereka juga tidak melakukan sesuatu halnya gitu, hanya di atas namakan saja. Tapi karena memang ada barang bukti dan di persidangan memang dinyatakan bersalah, ya mau gimana lagi gitu. Iya. Gitu, Jadi ini luar biasa. Jadi Mbak Ayu ini luar biasa ya, bisa memotivasi orang-orang di lapas terutama ya, dan itu bermacam-macam ya. Padahal tidak sesuai dengan kayak apa kita lihat, oh mereka ini jahat banget, padahal belum tentu ya. Tentu. Jadi otomatis terjadi perubahan nggak di dalam lapas itu, banyak perubahan kepribadiannya ya. Mungkin sifatnya juga berubah, yang dulu jadi baik sekarang mungkin temperamen, atau dulu temperamen bisa jadi baik ya, bisa insaf kayak gitu. Iya. Ada kayak gitu? Ada dok, karena kan di rutan lapas itu kan suatu hal yang dia membentuk suatu komunitas baru. Gitu ya. Ya, kenapa komunitas baru? Ya kan dulunya contoh pengguna narkoba, ternyata di dalam ketemu dengan pengedar gitu. Ketemu dengan bandar gitu. Kalau dia nggak kuat iman, dia bisa jadi mengikuti. Jadi kalau pemakai hanya 2 tahun nih, ternyata pengedar kena 5 tahun nih. Akhirnya diarah-arahkan, kamu nanti bisa ke sini, hasil kamu lebih banyak lagi gitu. Ada yang tergiur, ada yang di situ yang dulunya mohon maaf dikatakan seorang bajingan gitu. Ternyata di situ kenal dengan para di situ kan ada bimker, ada masjid yang memang dikelola khusus untuk mereka yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Hanya di situ juga sebagai seorang penghafal Al-Quran gitu, banyak gitu. Luar jadi biasa ya. Jadi yang di situnya dulu nggak bisa ngapa-ngapain, dia masuk di bimbingan kerja, dia punya suatu keahlian baru seperti itu. Jadi kenapa dikatakan seperti membentuk suatu komunitas baru? Nah di situ kan berbagai macam.
Jadi kita masuk tujuannya bagaimana untuk menguatkan iman mereka, menguatkan. Jadi setelah nanti bebas, kalian harus bisa menunjukkan bahwa kalian tidak akan seperti itu lagi dengan cara bagaimana ya seperti tadi memberikan motivasi itu. Agar justru keluar dari lapas itu ilmu-ilmu yang didapat di dalam itu bisa bermanfaat nanti di masyarakat ya. Nah, sekarang tujuannya Mbak Ayu ini memberikan di dalam lapas itu apa sih yang harus dirubah pada mereka itu sebenarnya? Iya, menyadarkan sih. Terkadang orang itu berprinsip bahwa hidup itu sukses itu dari kita mempunyai harta, kita mempunyai mobil, kita mempunyai segalanya, rumah dan lain sebagainya, mempunyai anak buah yang mereka ditakutin sehingga menjadi seorang ketua. Nah, mindset itu yang harus kita rubah, bahwa kebahagiaan itu bukan hanya didasarkan pada suatu materi. Karena kalau kita berpikir seperti itu, kita akan mengejar, Dok. Betul. Tapi kalau kita berpikir bahwa apa yang telah Allah berikan saat ini kita syukuri, berikhtiar, istiqomah, insya Allah Allah akan menuntun, gitu, Dok. Apa yang didapat hari ini kita wajib mensyukuri, tapi kita tetap harus berusaha. Nah, itu yang harus kita rubah mindset mereka. Kita perdalam lagi, apa sih yang menjadi kekurangan kamu sehingga kamu bisa masuk di sini. Nah, selain kita memberikan motivasi, kita juga harus menggali penyebabnya munculnya sehingga terjadi sesuatu hal seperti itu. Apalagi sekarang kan yang perlu semua diingat, diperhatikan itu adalah anak-anak sering memegang gadget. Nah, ini juga berpengaruh kuat loh, Dok. Ternyata yang di sana juga di lapas di anak-anak juga banyak akhirnya kan hanya mengenal dulu melihat YouTube. Siapa sih karakter si A ini? Oh, karakter si A ini seperti ini. Dia dalemi, Dok. Dia akhirnya menjadikan saya menjadi idolakan si A gitu. Dengan cara seperti itu orang tua tidak bisa mengkontrol bagaimana anak bisa mengagumi orang lain, sebenarnya itu di jalan yang tidak benar, akhirnya berbagai macam cara dia lakukan. Betul sekali. Jadi kadang-kadang itulah fungsi orang tua ya, yang kurang bisa memperhatikan anaknya, sehingga anak-anak bisa mencontoh sesuatu menurut mereka itu, Pak ini saya mau jadi ini ya. Padahal mereka tidak tahu betul itu sebenarnya siapa. Ya. Jadi efek kedepannya ini yang ditakutkan sebenarnya. Nah, apalagi pada anak-anak ini, biasanya kalau sudah usia dewasa ya, efek dari kematangan dia di bawah sadarnya barang kayak gitu itu akan timbul pada usia dewasa. Dan itu kita nggak tahu itu baik apa tidak. Makanya tidak ada kata namanya menyesal di depan, nggak ada ya. Kalau di depan itu namanya apa? Pendaftaran ya atau registrasi. Kalau misalnya di belakang. Nah, sebenarnya banyak ya merubah mindset seperti itu. Kadang-kadang biasanya berapa lama sih Mbak Ayu itu kalau ngasih motivator atau motivasi di lapas atau instansi lainnya kayak gitu ya? Biasanya yang dibutuhkan berapa waktu ya? 2 jam sih, Dok. 2 jam ya? Iya, 2 jam itu kita juga diberikan data-data dari masing-masing rutan lapas ya. Oh, ini yang di blok ini karakter orangnya seperti ini, temperamental. Orang yang di blok sini adalah agamis sekali gitu. Oh, yang di blok sana teroris, segala macem gitu. Jadi kita harus paham dulu siapa yang harus kita hadapi dan bagaimana harus kita bertindak gitu. Karena kalau kita nggak memahami siapa yang ada di blok itu susah sekali. Betul. Harus ada chemistry dulu gitu. Setelah itu mereka juga terbuka dengan kita, mereka juga merasa nyaman dengan kita. Ternyata masih ada ya orang di luar gitu yang memperhatikan kita. Apalagi perempuan gitu. Cantik lagi gitu ya, Dok ya. Luar biasa ya, lain daripada yang lain ya. Itu dia. Jadi kadang kalau kita berbicara cantik itu kan juga relatif ya, Dok ya. Betul. Orang melihat itu kadang-kadang dikatakan cantik itu kalau yang putih kulitnya gitu, matanya yang belok gitu, bulu mata yang lentik, hidungnya mancung gitu, bibir merekat. Betul. Gitu. Kayak bibir merekat kayak buah durian merekat. Krok, bukan merekat, mekrok namanya ya. Kata orang Jawa mekrok. Nah, 2 jam harus punya chemistry. Memang itu di awal harus seperti itu. Kalau enggak nanti tidak bisa connect. Betul. Berarti luar biasa Mbak Ayu ini. Berarti karena chemistry padahal setiap orang beda-beda ini karakternya. Betul. Harus punya ilmu seperti itu beda-beda. Bagaimana harus menghadapi teroris, bagaimana harus menghadapi yang temperamental, bagaimana harus yang menghadapi. Nah, ini ada kesulitan enggak di antara blok-blok itu atau mindset mereka yang beda-beda itu? Kira-kira biasanya pengalamannya Mbak Ayu ini, saya kesulitan kalau pas temperamen atau saya kesulitan pas yang agamis kayak gitu. Ada enggak pengalamannya? Ada. Di setiap blok itu berbagai macam karakter yang tadi, Dok, itu ada sekali. Ada yang kadang-kadang merasa, ngapain lo kesini kayaknya
ya ngomong aja deh gue dengerin tapi nggak akan gue masukin gitu. Ada yang cuman ngomong, kita ngobrol tuh dia ngeliatin aja gini. Kalau ditanya ngapain, ternyata dia masih sako gitu loh dok. Gitu, masih menggunakan narkoba dulunya, masih yang baru masuk, betul, jadi betul. Masih yang belum normal. Ada dok, ada yang kesulitannya begini, Mbak, aku mau nurut nih sama kamu gitu. Besok mau nggak nikah sama saya? Gitu. Itu ngejer dok. Jadi kalau kita masuk di situ dia tahu gitu. Wah, aduh dia ada di blok sana, di aula, dia berusaha untuk bagaimana ketemu dengan kita gitu. Karena memang itu juga asik juga sih dok. Apapun yang menjadi kesulitan kita di dalam itu suatu tantangan yang harus kita bisa terima gitu. Kita harus lapang dada, harus sabar gitu. Kalau kita memang sudah mau terjun di rutan lapas itu nggak seperti kita berhubungan dengan masyarakat umum yang ada di luar. Betul. Jadi gini, menurut saya itu memang kita itu satu harus tahu benar ya seseorang itu seperti apa, karena seseorang itu mesti beda-beda. Apalagi kalau sudah masuk kayak namanya lapas, pasti mindset mereka berubah lagi. Nah itu yang saya tahu seperti itu. Untuk itu kan seorang motivator dan trainer, kenapa dulu milih motivator dan trainer ini? Kenapa sih ayo? Iya, pada dasarnya saya selalu mengamati setiap kehidupan ya dok, baik kehidupan di lingkungan instansi, masyarakat umum, di pedesaan gitu. Semua itu sudah terpenuhi dengan kebutuhan yang mereka inginkan dan dibutuhkan gitu. Kalau di rutan, di lapas itu jarang orang melihat atau bahkan menyentuh. Kenapa? Karena berpikir orang jahat ngapain ditemenin. Betul. Ya kan? Terus kalau kita nggak yang nemenin, mau siapa lagi gitu. Ketika kita memberikan jalan yang terbaik buat mereka, walaupun itu dengan arah, contoh aja digambar tanda panah kalau kamu mau menuju ke pasar, itu harus lewat terminal ini. Kan kita ngasih garis, kasih garis, ya kan dok? Ini aja udah mereka udah mikir gitu. Oh, ada orang ya seperti ini padahal aku tuh udah kayak gini gitu. Karena kalau orang udah masuk di penjara, pikirannya itu dia orang yang jahat. Betul. Masyarakat tidak akan pernah bisa menerima setelah aku keluar gitu. Jadi seperti itu yang membuat tertantang ke sayanya. Kalau di luar mah gampang. Ya kan, kita ngajuin aja, saya pengen ngasih motivasi ke A, B instansi ini atau ke sekolah gitu. Orang ya udah budgetnya berapa gitu. Tapi kalau di rutan lapas tuh yang susah banget masuknya, harus kita ke Dirjen Pas, harus izin tuh harus lengkap gitu. Seandainya kita menginginkan tapi kalau di tempat itu tidak bisa welcome dengan kita, sampai kapanpun pintu juga tidak akan terbuka gitu. Tapi dengan kegigihan kita yakinkan bahwa mereka butuh teman, mereka juga butuh sesuatu hal pencerahan dari orang lain. Contoh aja nih, gampangannya nih, saya memberikan pengertian kepada beliau-beliau. Ayah dari ibu kita setiap hari ketemu dengan anak. Kalau kita ngomong kayaknya marah aja nggak kelihatan marah gitu ya, dibentak aja udah kayak biasa. Tapi ketika orang lain memberikan nasihat, membentak sedikit dengan mata yang agak belok aja mereka udah beda gitu. Nah, anggap saya seperti itu. Akhirnya ya terbukalah gitu. Pelan-pelan ya. Ya, akhirnya saya mendapatkan rekor muri di tahun 2019. Wah, keren tuh rekor muri tahun 2019. Wah, keren. Ya. Oh, barusan berarti ya? Baru ya. Rencana itu kami yang kedua, cuman karena pandemi ini jadi acara waktu itu saya bikin 45 roadshow bersama dengan Ayu Kila. Oh, keren. Jadi hanya waktu 45 menit tapi kita bisa mencapai seluruh 25 blok. Gitu. Oh, blok gitu ya. Iya, jadi kan di situ warga binaanku ada yang 3.500, ada yang 4.000, ada yang 1.000 gitu. Kan overload nih dok di sana ya. Jadi kita rencananya tuh satu tempat satu hari itu selesai. Ya, sehingga dapat muri itu ya. Yang kedua. Yang rencana yang kedua seperti itu, karena pandemi ini juga banyak rutan lapas yang tutup ya, karena banyak juga yang kena dari pegawai, ada beberapa juga dari warga binaan. Jadi masih menunggu semuanya normal dulu kembali. Ya. Ini sebenarnya terus bedanya tuh apa sih kalau Mbak Ayu misalnya di instansi kayak itu dibanding di lapas, apa yang kira-kira membedakan? Yang membedakan adalah membuka jalan pikiran mereka. Kalau yang ada di luar tuh kita ngomongnya gampang bisa diterima karena mereka juga menggali ilmunya kan terus ya dok, membuka buku, mencari apa yang beliau inginkan gitu, apa yang menjadi kebutuhannya mudah. Nah kalau di rutan lapas itu kan hak kemerdekaannya sudah dirampas. Betul.
nggak tahu dunia luar seperti apa. Gimana saya mau mengembangkan ilmu saya gitu, karena waktu juga dibatasi, keterbatasan mereka dalam bergerak gitu. Jam makan pagi hanya beberapa menit, nanti masuk lagi, nanti sore makan lagi gitu. Jadi hanya hal-hal tertentu yang diizinkan untuk keluar gitu. Nah, ini membuat tantangan bagi saya. Jangan sampai mereka merasa dibuang oleh saudara, karena kadang kalau orang-orang yang saudaranya udah masuk, anaknya sudah masuk di situ, ada yang nggak mau besuk sampai ya? dia bebas gitu, bahkan tidak diterima gitu. Karena kalau mau jelang kebebasan kan juga mereka yang masih ada keluarga kan harus menjadi jaminan. Betul. Yang bersangkutan untuk lapor. Tapi kalau yang memang bebas murni kan nggak perlu ada orang penjaminnya gitu. Kalau bebas bersyarat ini harus ada penjamin. Ya seperti itu. Inilah yang membuat tantangan bagi saya. Kenapa saya lebih condong ibaratnya tidak 100% fokus di rutan lapas, tapi lebih banyak saya waktunya untuk di rutan lapas. Gitu ya. Kebersamaan itu untuk memberikan motivasi itu lebih mengenal lagi, karena kita lebih mengenalkan bahwa ternyata Allah itu Maha Pengampun gitu. Ketika kalian melakukan sesuatu halnya dengan dasar untuk apa sih gitu. Oh, karena aku keliru jalannya. Oh, mungkin aku ketika masuk saat ini sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, aku tuh sedang rindu gitu. Aku tuh rindu sama kalian. Mungkin kemarin kamu dikasih kebebasan, dikasih kebahagiaan, dikasih waktu yang seluas-luasnya. Tapi ketika kamu masuk, diambil kebebasannya, Allah ingin banget. Allah bilang, hambaku, aku pengen hanya kamu dan aku saja. Aku rindu sama kamu. Kenapa kamu gak rindukan aku? Coba kamu berdoa, menginginkan apa saja, aku kasih. Akhirnya mereka terbuka pikirannya. Oh iya ya, ternyata aku ditempa di sini itu Allah sedang rindu sama saya. Makin cinta. Iya, ya. Aku fokus, aku harus fokus gitu. Ternyata dengan sentuhan kalimat-kalimat seperti itu yang kadang mereka nggak denger gitu, dari manapun, dari media, dari cuek dia. Iya. Cuek. Akhirnya oh ada orang datang memberikan motivasi, membuka pikiran saya, berarti aku harus lebih semangat lagi, karena yang membuat saya hidup itu bukan siapa-siapa, tapi pencipta kita. Betul. Jadi seperti dibilang Mbak Ayu tadi ya, sudah benar bahwa kalau Allah itu rindu sama kita, semua rindu. Allah itu pada umatnya semua rindu. Tapi kalau adalah salah satu yang dirindukan, ya nggak gratis, katanya Allah nggak gratis. Kamu tak uji dulu nih, harus masuk lapas, nah kan begitu. Betul. Sebagaimana? Karena Allah itu tidak akan menguji umatnya sebatas melebihi kemampuan umatnya, tidak mungkin. Sebagaimana dia mau berubah kan gitu. Maka dia kalau mau berubah, insya Allah niatnya akan dirubah. Sehingga ada yang menyebutkan itu, Allah itu sesuai dengan prasangka umatnya. Jadi itu justru di hadis qudsinya itu kuat sekali. Nah, jadi unik sekali sebenarnya Mbak Ayu ini. Terus pertanyaan saya lagi ini, apa yang dirasa kalau Mbak Ayu ini kalau sudah ngasih motivasi atau training ke lapas itu, sebenarnya perasaannya seperti apa sih yang dirasa itu? Lega sih Dok, kayak kita mempunyai sesuatu keinginan yang dikabulkan dalam waktu singkat, dan keinginan itu ternyata saya menginginkan seperti ini tapi diberikan lebih malah ya gitu. Jadi puas gitu Dok, puas saya bisa bertemu dengan mereka, saya bisa memberikan apa yang mereka inginkan gitu, walau hanya sekedar ngobrol gitu, tapi mereka ternyata aku dihargain gitu. Jadi disitulah ketika mereka merasa dihargai oleh seseorang, kan kita nggak pengen didoakan baik. Betul. Ya, kita tidak ingin diingat gitu. Cuman pesan saya, setiap apa yang saya berikan kalian bisa lakukan. Suatu saat saya meninggalkan kalian mencari saya nggak ketemu. Apa yang saya berikan yang terbaik menurut kalian dan benar menurut agama kita, lakukan gitu. Akan menjadi sesuatu hal yang membuat saya juga nantinya akan tenang selamanya gitu. Akhirnya mereka juga, oh kok ternyata ada sesuatu yang ingin dicapai oleh orang ini. Betul. Nggak mudah loh masuk di sini gitu, apalagi perempuan gitu, resikonya luar biasa berhadapan dengan laki-laki gitu yang notabene cowok semua gitu. Betul. Kebutuhan apa ya, ya gitu kan. Nah ini tertantang banget, kok kasihan kalau seandainya mereka datang kita cuekin, apalagi memberikan ilmu yang bermanfaat gitu. Kok nggak dipakai, nggak dilaksanain tiap hari gitu. Kayak aku juga nantinya rugi gitu. Karena kita sering ngobrol ya, setelah saya masuk gimana dengan petugas, oh ada perubahan begini, alhamdulillah gitu.
besok yang di blok sana ya gitu. Oke, akhirnya berkesinambungan seperti itu. Jadi gini, ada ilmu itu yang namanya kalau kita itu hidup bisa tercapai itu karena kehidupan itu adalah keseimbangan antara visible dan invisible. Betul. Action dan vibrasi ini atau perasaan. Ini saya lihat kayaknya ini modalitas dari Mbak Ayu ini. Gitu ya, sehingga mudah dicapai. Karena actionnya ada, vibrasinya, rasanya mempunyai tujuan yang baik. Ya, sehingga di lapangan itu banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak seimbang atau salah satu yang dominan atau salah satu yang dominan. Sehingga disitulah kadang-kadang manusia tidak mengerti penyebabnya itu apa yang sebenarnya. Ya, terus kalau di instansi kayak gitu, itu biasanya butuh waktu berapa jam kalau mau? Siapa tahu nanti saya ngundang Mbak Ayu kayak gitu. Alhamdulillah ya, dan teman-teman yang lain juga silahkan aja. Biasanya sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau saya targetnya 2 jam itu sudah ada kuesioner juga, ada tanya jawab juga. Gitu. Jadi include ya, ada hipnoterapi juga. Dan saya memang belum belajar sama dokter Edi, tapi saya itu pengagumnya beliau. Sama saya tuh pengagum beliau. Jadi kayak kenalnya udah lama banget gitu, kayak udah deket, kayak udah saudara gitu ya dok ya, kayak ketemunya setiap hari gitu, padahal kita jarang ya dok ya. Gitu. Baru kali ini ketemu juga. 2 kali mungkin ya? 2 kali ya dok. Ya. Tapi obrolan kita tuh asik gitu ya dok ya, dokter menerima saya dengan baik, terus saya juga diterima dengan baik itu alhamdulillah banget gitu. Tidak semua dokter kan seperti itu dok. Ya. Gitu. Karena tidak semua dokter mempelajari hal-hal yang aneh-aneh kayak saya pelajari. Kan nggak semua orang itu, apalagi dokter. Dokter biasanya banyak fokus pada ilmunya dokter. Cuma mungkin saya aja yang agak aneh gitu ya. Jadi separuh dokter, separuh pakai ilmu yang lain. Termasuk salah satunya hipnoterapi. Nah, keren sebenarnya hipnoterapi ini sudah diakui oleh pemerintah sejak zamannya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi itu waktu beliau dilantik, mungkin disodorkan hipnoterapi ya, beliau langsung asisi tanda tangan karena ilmiah ya, ilmiah dan bukan ada campur tangan yang katanya ada campur tangan setan, jin, itu enggak, jadi itu salah ya. Penting sekali itu, salah satunya mungkin digabung sama Mbak Ayu untuk menjadi motivator ya, karena kadang-kadang butuh ilmu itu, bukan hanya memberikan sesuatu yang ucapan atau kalimat-kalimat yang wah sehingga orang berubah. Karena pada waktunya seseorang itu harus dirubah juga dengan kondisinya dia di gelombang yang alfa kayak gitu. Kan begitu, sehingga dia akan mudah menerima apa yang kita harapkan atau tujuan mereka sebenarnya untuk kedepannya. Nah, Mbak Ayu, saya sebenarnya dulu kecil itu cita-citanya apa sih kok bisa nyelonong jadi motivator perempuan lagi? Perempuan lagi. Jadi untuk menjadi motivator itu tiba-tiba aja dong. Padahal kecil itu pengen jadi pegawai bank. Alhamdulillah pegawai bank sudah turut ya terlaksana gitu. Akhirnya kesininya kok pegawai bank ini kan harus ngobrol ya dengan customer tuh harus bersikap yang manis, baik, pelayanan itu yang menjadikan mereka jadi kok saya banyak ngomong ya gitu. Kok saya banyak ngomong gini, kalau cuman orang-orang kayak gitu ketemu tiap hari dan itu aja kok kayaknya sayang gitu. Betul. Akhirnya saya coba untuk menjadi seorang trainer, saya ngedaftar juga gitu di beberapa instansi lembaga pelatihan gitu. Akhirnya saya diterima gitu. Saya mulai mengajar. Kok saya pikir saya kalau hanya seperti ini ya orang-orang gini aja, karena kelasnya kan terbatas gitu. Saya berubah lagi. Kalau saya bermanfaat, ilmu saya ini bermanfaat orang yang sudah jadi, itu kayaknya juga mereka masih mencari lagi ilmu yang lain gitu. Nanti ilmu saya ditinggal. Kok kayaknya nggak pas ya, aku coba pengen jadi motivator deh. Belajar lah dari situ, melihat senior gitu. Mario Teguh gitu, saya sering tiktokan sama beliau, whatsappan gitu. Gimana ya, begini, dengan cara kita sendiri kita harus mempunyai ciri khas, jangan memadai dengan siapapun. Kalau belajar itu kan sama-sama baca buku, tapi penguariannya kan beda gitu, pasti ya. Dengan seperti itu saya belajar lagi dengan para ustadz gitu, saya gabungkan antara ilmu agama, ilmu umum. Kok sinkron ya, enak ya gitu. Kalau saya ngomong gini, ada dasar gitu. Iya. Kadang mohon maaf ya, udah beberapa kali teman-teman yang bukan dari agama Islam akhirnya ke agama Islam gitu, karena mereka merasa nyaman gitu. Mbak Ayu, saya pengen mu'alaf, gimana caranya ya? Kenali dulu
apa yang menjadi keinginanmu karena mendengarkan sesuatu menjadi penasaran tapi tidak dilaksanakan. Tapi beda dengan adanya hidayah, karena hidayah itu harus dikejar gitu. Betul. Aku mengejar gitu. Saya nggak buru-buru karena kan saya takut juga. Ya. Ketika saya memberikan sesuatu hal yang memang saya kurang ilmunya, akhirnya saya konsultasi dengan Ustadz, kalau pengennya begini bagaimana ya gitu. Ya udah, kalau dia memang sudah seperti itu, dia dapat hidayah dari Allah gitu. Dari jalannya Mbak Ayu memberikan kalimat-kalimat yang memang dia bersugesti Allah itu ada dan benar-benar diyakini ada, Allah berikan hidayah itu. Kayaknya ya alhamdulillah gitu. Luar biasa. Inilah yang membuat kadang-kadang di luar daripada apa yang menjadi keinginan kita, tapi Allah berikan lebih gitu. Iya. Ini sebenarnya kalau sudah ada seorang motivator yang bisa menggabungkan beberapa ilmu, sebenarnya itu tingkatnya sudah master sebenarnya. Tapi saya tetap tidak bisa melebihi dari dokter. Dokter tuh emang luar biasa banget. Ketika ditanya ilmunya ke sini, larinya ke sini. Jawabnya tuh cepet, dengan ekspresi yang kayak sedikit berbicara tapi kita harus menjabarkan luar biasa gitu. Seperti itu. Sama ya, intinya kita itu tidak akan pernah berhenti untuk belajar, karena belajar menimba ilmu apapun itu wajib buat kita. Dan lebih bagus lagi kalau ilmu yang sudah kita dapat tuh sangat bermanfaat untuk orang banyak. Untuk apa kita hidup kalau tidak bermanfaat untuk orang banyak ya. Mbak Yu, sebenarnya kalau belajar atau memotivasi tentang pengembangan kepribadian, ada nggak sih hubungannya dengan, itu kan tadi mindset ya, hubungannya terus orang ini jadi lebih semeringah, kata orang Surabaya, lebih kelihatan lebih cantiknya atau auranya keluar, itu ada nggak sih hubungannya sebenarnya? Ada dong, karena kita membuka pikiran mereka bahwa rasa percaya diri ini akan mengubah kita lebih bisa mandiri, lebih ibaratnya aku yang kemarin itu merasa kecil sekarang menjadi besar gitu. Bukan besar badannya kayak saya gitu dong, tapi pencapaiannya itu adalah ketika saya ini merasa kurang percaya diri mencapai pada suatu tingkat rasa percaya diri. Karena memang untuk meningkatkan rasa percaya diri, karena kita belajar bagaimana kita berbicara, bagaimana kita duduk, bagaimana cara kita makan atau table manner gitu, cara berjalan, cara membawa tas, cara make up, cara senyum. Nah itu dong, cara bagaimana kita menggunakan perhiasan yang tepat, aksesoris dalam keseharian gitu, agar kita tidak salah kostum pada setiap acara. Kan kadang-kadang mohon maaf ya, kita ke pasar tapi nggak bawa dasar tapi pakai blazer kan gitu, contohnya gitu. Kita menghadiri acara sepak bola tapi pakaian kita malah kayak pesta wedding gitu kan. Nah gitu, ini yang harus memang kita pelajari, apalagi para ibu-ibu yang di sini pendamping suami yang kebetulan suaminya menjabat pada suatu perusahaan atau mungkin instansi tertentu yang berkaitan dengan angkatan, itu memang harus bisa menempatkan diri dengan jalan ada belajar bersama-sama tentang masalah etika pengembangan kepribadian, karena di situ diajarkan semuanya. Cara kita berbicara menghadapi audiens seperti apa, gestur tubuh kita bagaimana, muka kita tuh, mimik kita tuh yang harus bagaimana, itu semua dikupas tuntas. Masya Allah, bagus ya. Sahabat Bahagia, sekali-sekali dong kalau penasaran nih bisa ngundang Mbak Ayu Kila ini, beliau emang ahlinya ya. Terus yang penting lagi sebenarnya, tadi selain etika pengembangan diri juga ada mindset tadi yang Mbak Ayu bilang pertama. Itu mindset sebenarnya hubungannya juga dengan obrolan cantik ini, ada korelasinya, ada betul. Seperti saya contohnya, banyak sekali pasien-pasien yang ingin cantik ya, tapi mindsetnya masih belum betul. Akhirnya saya masukkan ke bengkel otak saya. Jadi mau nggak mau otaknya dibetulin dulu baru perawatan. Karena kalau otaknya nggak betul, mau perawatan gimana pun nggak ada hasilnya. Iya, betul. Jadi mindset pertama kali itu harus dilakukan. Nah, obrolan ini seru sekali. Kalau dilanjutkan sahabat Bahagia bisa sampai 4 jam, 5 jam ya. Jadi kita sekarang kepingin Mbak Ayu sendiri nih closing statementnya. Silakan pada pemirsa. Iya. Sahabat cantikku, apapun yang terjadi dan apapun yang kita punyai harus kita syukuri. Memupuknya sehingga kita merasa terlihat cantik adalah relatif bagi orang yang melihat kita. Namun kalau kita cantik dari dalam,
kita selalu positive thinking, berolahraga, istirahat yang cukup, makan yang betul, itu akan membuat diri kita lebih cantik daripada perawatan yang mahal-mahal. Karena di situ akan terlahir beberapa rasa percaya diri, terutama ya, akan meningkatkan rasa percaya diri. Ketika tubuh kita sehat, jasmani kita sehat, semuanya akan jadi sehat. Jadi untuk perawatan dan lain sebagainya itu hanya sebagai penunjang, dan jangan sekali-kali mengatakan bahwa cantik itu harus putih. Cantik itu harus berambut tebal, berkilau, bibir merah, merona, mata lebar, dan sebagainya. Karena dengan berbagai macam klinik yang ditawarkan, berbagai macam pula untuk bagaimana kita dirubah bentuknya. Nah, sekali lagi, cantik itu terlihat cantik yang sebenarnya kalau cantiknya dari dalam. 89. Ya. Terima kasih Mbak Yukela, ya closing statementnya bagus sekali sahabat bahagia ya. Bagus saja menyimak dengan penuh rasa luar biasa lah. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Sahabat bahagia, ini adalah obrolan dengan Mbak Ayu. Mudah-mudahan bisa ditiru, rubah mindset Anda untuk Anda menjadi orang yang cantik. Bukan perawatan utamanya, perawatan hanya penunjang ya. Otak Anda perbaiki dulu, maka dari dalam akan muncul kecantikan diri Anda sendiri. Dari saya, Dr. Edi Subagio, dalam obrolan